Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi di Suami Istri Bahagia Channel. Ya, di video kedua ini kali ini kita akan bahas apa? Bahas tentang romantis suami istri dalam rumah tangga. Oke. Emangnya kenapa yang harus bahas romantisme suami istri dalam rumah tangga? Oke guys, sebelumnya makasih ya sudah mau terus pantengin channel Suami Istri Bahagia. Semoga selalu sehat, happy, bahagia juga gitu. Dan jangan lupa juga tetap support channel kami begitu dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe. Untuk kali ini kita akan ngebahas tentang romantisme suami istri dalam rumah tangga. Langsung aja ya, kita akan menyampaikan tentang romantisme suami istri dalam rumah tangga. Sebelum kita ngebahas ke situ, kita otomatis tahu dulu gitu kan, kenapa ya harus bisa romantis begitu dalam rumah tangga. Sebenarnya kan dalam realitas di masyarakat juga banyak banget gitu suami istri itu menikah yang itu cuma tidak menjalankan komitmennya begitu, tidak sampai Sunatullah keharmonisan. Tidak sampai sehidup sesurga begitu, yang nikah cuma sekedar nikah usianya cuma bertahan 5 tahun atau 3 tahun atau berapapun itulah, yang intinya efeknya tuh ke cerai, atau juga bisa juga bertahan tapi satu sama lain tidak bahagia, atau juga satu sama lain bertahan menjalankan rumah tangga ya wallahu alam ya, tapi tidak bisa mencapai visi misinya begitu. Nah, adanya pembahasan kali ini begitu tentang romantis itu supaya kita lebih banyak mengerti dan mengetahui bahwasanya rumah tangga itu butuh kekuatan, kestabilan, kebersamaan begitu, tentang cinta begitu, dan ini tuh harus dirawat begitu untuk tetap bisa bersama-sama di mana mencapai visi misi konsep keluarganya masing-masing begitu. Apalagi kita kan satu sama lain itu kan juga menikah itu kan otomatis sampai tua nanti bersama-sama begitu kan, sampai bahkan bisa sampai sehidup sesurga gitu, bareng-bareng nanti ketemu lagi di akhirat begitu kan. Amin. Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Akhirnya dengan seperti itu kan otomatis waktu yang tidak bisa kita ketahui gitu, gimana caranya benar-benar harus totalitas, harus bisa bareng-bareng, harus merawat cinta satu sama lain, stabilitas kasih sayangnya, dan lain sebagainya. Nah, untuk bisa menjalankan visi misi tersebut, romantis ini tuh menjadi salah satu cara gitu untuk kita tetap bisa stabil begitu, minimal dalam mencapai visi misi rumah tangga. Nah, mungkin itu sih kenapa kita harus ngebahas tentang romantis suami istri begitu. Semoga jadi manfaat buat teman-teman di pembahasan kali ini. Amin. Nah, selanjutnya karena itu penting, maka kita juga harus tahu dulu nih batasan yang akan kita bahas itu kan tentang romantisme suami istri begitu. Kita harus tahu begitu suami istri itu seperti apa sih begitu, batasannya kan banyak ya. Romantis itu juga nggak hanya dilakukan oleh pasangan suami istri, tapi juga yang belum jadi suami istri kayak orang-orang yang lagi pacaran, atau ibu sama anak, atau misalkan ayah sama anak, atau teman, itu kan juga bisa dikatakan romantis gitu kan. Nah, tapi kita dalam sesi kali ini batasannya itu kita di sisi suami sama istri saja begitu. Nah, otomatis kita harus tahu nih suami istri itu gimana begitu. Nah, suami istri itu punya visi misi begitu ya. Visi misi itu lebih ke konsep keluarga masing-masing begitu, targetan jangka panjang, targetan akhir begitu ya, memang pengen dicapai bareng-bareng, baik oleh suami, baik oleh istri. Nah, otomatis visi misi itu juga harus dimiliki dalam sebuah rumah tangga suami istri. Yang kedua, komitmen. Komitmen di sini tuh lebih ke sisi punya janji gitu ibaratnya.
janji aku sama kamu bakalan terus-menerus mencapai visi misi yang tadi sudah dibuat sampai benar-benar tercapai. Komit gitu. Ketiga itu harus adanya biasanya tuh regenerasi ya. Karena kan suami istri itu kan menikah begitu kan. Menikah kan otomatis secara tidak langsung pasti alamiahnya gitu kan akan memiliki anak begitu, akan memiliki anak dan juga akan merawat anak begitu. Entah itu nanti ada keluarga yang memiliki konsep untuk tidak memiliki anak, yaitu ya masing-masing gitu. Mungkin bagi mereka ada konsep yang memang beda begitu. Tapi ya menurut saya pribadi saya tidak sepakat, tapi tidak dibahas di sini untuk Kami menghargai pilihannya. menghargai tapi tidak dibahas secara detail di sini begitu. Dan mungkin ada juga yang udah nikah tapi tidak Belum dikaruniai dikaruniai anak. Nah, itu kan sebenarnya mungkin bisa jadi ujian atau apa gitu kan, wallahu alam. Tapi otomatis siapa sih gitu rumah tangga yang tidak pengen punya anak, kan emang adanya anak itu ya untuk regenerasi begitu, untuk melestarikan di alam ini, untuk bisa satu sama lain saling membalas cinta dan kebahagiaan antara anak ibu gitu, regenerasi itu tadi. Selanjutnya itu satu atap. Kalau satu atap tuh lebih ke sisi rumahnya aja sih, rumah untuk bisa mewadahi bahwasanya rumah ini tuh memberikan kenyamanan atau tempat untuk bisa menjalankan semua kegiatan-kegiatan kerumah tanggaan dalam mencapai visi misinya. By the way, panjang juga ya guys. Nanti bisa Terlalu gantian kok. bersemangat. Nah, mungkin itu bahasan awal tentang kenapa dan suami istri itu seperti apa. Nah, maka selanjutnya kita akan ngebahas tentang romantis. Nah, apa romantis itu, Ayah? Ya, yang ditanya ini adalah orang yang nggak romantis sebenarnya ya guys. Justru jawab pertanyaan romantis. Itu ya, Ya, kan jadi lagi belajar. Sama-sama belajar. oke, romantis itu sebenarnya adalah ekspresi ketertarikan antar pasangan. Nah, idealnya sebuah perbuatan romantis itu dilakukan spesial dengan pengorbanan tertentu kepada orang yang disayanginya. Nah, sehingga harapannya romantis itu punya keterikatan hubungan yang lebih intim. Nah, kemudian romantis dalam rumah tangga itu seperti apa? Jadi kalau romantis dalam berumah tangga, apalagi ini sudah ada batasannya tadi, sudah disebutkan oleh di sebelah saya ini. Nah, romantisme yang kita bahas di sini itu khusus mereka yang sudah berumah tangga begitu ya. Jadi tujuannya ya untuk meningkatkan keintiman hubungan suami istri. Nah, begitu. Nah, kami nggak membahas romantisme dalam persahabatan, dalam pacaran, dalam kakak adean. Nah, kita batasi sampai itu dulu. Nah, sehingga dalam aktivitas rumah tangga itu ada hak dan tanggung jawab setiap masing-masing suami istri tentunya. Nah, setiap suami dan istri masing-masing punya kesepakatan sesuai dengan apa yang direncanakan dalam satu atap tersebut. Sehingga ketika suami istri itu punya tanggung jawab dan kewajibannya masing-masing, mereka melakukan semua rutinitas itu setiap hari demi kelancaran aktivitas rumah tangganya, misalnya istrinya menjaga rumah, merawat anak, begitu, dan menyediakan fasilitas bekerja untuk suaminya. Nah, ini juga salah satu perbuatan romantis dari sang istri. Meskipun sebenarnya nggak dianggap spesial atau tidak dalam momen-momen spesial, tapi rutinitas-rutinitas itu sebenarnya yang bisa dianggap romantis karena hanya dilakukan untuk suaminya, begitu ya, nggak dilakukan untuk orang lain. Begitupun juga dengan suaminya yang sudah rela bangun pagi, kemudian menyiapkan segala keperluan pekerjaannya, pulang di sore hari, belum nanti aktivitas lembur di rumah. Nah, semua pengorbanan dan rutinitas itu dilakukan hanya untuk kepentingan keluarganya. Nah, hal itu pun juga
bisa dikatakan romantis karena yang mereka lakukan itu sama-sama berkorban dan sama-sama ditujukan kepada orang-orang yang spesial, baik itu untuk istrinya dan juga anak-anaknya, begitu ya. Nah, kemudian romantis itu pun juga bisa dilakukan dalam momen-momen spesial. Ketika suami istri pun juga bisa membuat momen-momen spesial yang mudah diingat, tidak mudah dilupakan, karena di momen-momen spesial itu akan tergambar jelas memori-memori indah, ya pengorbanan begitu ya, yang wajib untuk dikenang di momen-momen tertentu begitu. Semisal hari ulang tahun, anniversary pernikahan, hari kelahiran anak, begitu, atau reward spesial istri. ketika sudah mencapai sesuatu misalnya, Karena rajin masakin sarapan. misalkan. begitu. Nah, itu bisa dirayakan. Bahkan keberhasilan-keberhasilan kecil ketika ini dirayakan itu bisa juga menjadi momen-momen spesial, begitu ya. Nah, ini pun juga yang bisa dijadikan momen romantis yang bisa meningkatkan keintiman hubungan suami istri, begitu teman-teman. Kalau itu tadi bagaimana suami istri bisa romantis, ada hambatan-hambatannya ternyata teman-teman. Kira-kira apa ya hambatan-hambatannya? Kamu tahu nggak, Bun? Tadi di sebelah saya, sekarang bun telak. Oke guys, karena tadi sudah dibahas mengenai teknis menjalankan romantis dalam suami istri, yaitu ada kegiatan rutinitas yang berdasarkan tanggung jawabnya masing-masing, ada juga momen-momen spesial yang harus dijalankan suami istri, begitu kan? Selanjutnya kita akan ngebahas tentang hambatan nih. Kira-kira kalau kita udah ngerti romantis itu dijalankan seperti ini, seperti itu, dan lain sebagainya, begitu kan? Apa ya itu kira-kira yang bisa merusak atau tidak bisa terjalankan romantisnya, begitu. Yang pertama itu adanya orang ketiga. Oh, ngeri amat. Karena suami istri itu hanya dua, suami dan istri, sehingga orang ketiga inilah yang akan merusak ataupun apa ya namanya itu istilahnya, merusak atau menghambat ya, hambatan mengenai romantis itu. Misalkan Mengganggu keintiman. yes, misalkan ya mertua beb. Pasti teman-teman tidak asing ya kalau misalkan rumah tangga itu apa-apa gitu, kalau di sosial media kan viral gitu tentang mertua yang jahat-jahat. Kenapa ya mertua itu selalu jahat, tapi alhamdulillah mertua saya baik. Alhamdulillah. Jadi misal ya, orang ketiga tuh maksudnya gini, kita tuh sudah punya konsep mengenai keluarga. Yang dimaksud dengan romantisnya kita itu, aku sudah menyatakan ke ayah, ayah boleh dong kalau misalkan aku seminggu sekali, sebulan sekali ada makan di luar gitu misalkan. Bukannya aku males masak, bukannya nggak ada stok di kulkas dan lain sebagainya begitu kan. Tapi lebih ke sisi bosan ya sama masakan saja, jadi pengen ada juga makan di luar gitu biar suasananya lebih beda aja gitu kan. Tapi ternyata hal itu diketahui misalkan sama salah satu orang tua gitu kan, baik itu mertua maupun pihak orang tua saya pribadi begitu kan, tidak menyukai bahkan tidak menyetujui tentang konsep tersebut, yang akhirnya menyampaikan misalkan mertua menyampaikan kepada suami, Dilarang jajan. nggak usah deh keluar gitu misalkan, beli-beli Makan di makanan rumah luar, aja, masak menghemat. aja di rumah, hemat gitu dan lain sebagainya, ngabisin uang gitu, ini tabung uangnya gitu kan. Nah itu kan juga salah satu orang yang buat merusak ya romantisme kita gitu kan, padahal kan suami udah sepakat, istri apalagi yang mengajukan, apa masalahnya begitu kan. Nah, itu juga sebenarnya salah satu yang dimaksud dengan orang ketiga begitu. Karena orang ketiga di sini itu maksudnya bukan hanya pelakor aja, bukan hanya pembinor aja begitu. Tapi itu juga bisa jadi salah satu yang terkuat sih dalam romantis rumah tangga. Apalagi zaman sekarang banyak banget gitu kan pelakor-pelakor ataupun pembinor kayak gitu. Semua pihak
yang di luar suami dan istri ya. Iya, semua pihak. Bisa mertua, bisa Mertua, temen, bisa kakak ipar, adik ipar, atau orang tua dari saya sendiri gitu kan. Atau anak juga bahkan bisa mungkin ya. enggak lah, anak Enggak kan ya, masuk dalam organisasi keluarga kita. keluarga kita. Kalau sepakat, kalau nggak sepakat ya dibikin konsep lagi ya, didiskusikan lagi. Dicoret aja dari kakak. Ini cuma sekedar bercanda aja guys. Nanti ada ini, ada efek-efeknya gitu. Oke guys, selanjutnya adalah egois. Wow, egois. Apa sih egois itu? Egois itu lebih ke sisi gak sadar diri aja sih. Gak sadar diri sama statusnya masing-masing gitu. Udah tahu jadi istri, udah tahu jadi suami, tapi masih aja tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri begitu. Akhirnya kan itu juga egois gitu. Iya, kamu juga sebagai istri dan juga sebagai diri kamu sendiri. Tapi juga harus bisa menempatkan pada saat kapan kamu menjadi suami, pada saat kapan menjadi uh, diri kamu sendiri. Nah, misalkan egois itu ya kita gitu kan sebagai istri udah punya kan sebenarnya kan kewajiban untuk bisa bagaimana itu belajar parenting, ngedidik anak, begitu kan. Udah harus terbiasa yang tadinya mandi ya udah sendiri aja, tapi karena sudah punya anak ya mandiin anak, pas makan ya udah makan aja. Udah punya anak pas makan harus diribetin nyuapin anak begitu. Nah, itu di situ kan sudah berubah begitu kan status dan juga kebiasaannya sudah berubah. Nah, orang yang egois itu tidak mau gitu menjalankan statusnya berdasarkan statusnya. Selalu terjebak dalam zona nyamannya begitu. Akhirnya dia tidak mau aja gitu berdasarkan statusnya begitu ya. Selanjutnya tidak memiliki konsep keluarga. Nah, ini kalau ini ya dibikin aja gitu konsep keluarga gitu. Tinggal kita banyak-banyak belajar tentang apa sih sebenarnya konsep keluarga yang baik, yang benar begitu, yang memang harus bisa mencapai ke apa ke akhir nanti begitu ke visi misi yang sehidup sesurga. Nah itu nanti mungkin ke depan bisa nih kita bahas tentang konsep yang dimaknai sehidup sesurga itu seperti apa. Oke. Nah itu nanti ke depan ya guys. Nah tapi setidaknya masing-masing keluarga itu mungkin sudah punya konsep gitu ya, punya konsep visi misinya masing-masing. Supaya lebih terarah aja begitu, supaya masing-masing tuh punya unek-unek apa, ide apa, nanti jangka panjang kehidupannya seperti apa disampaikan, nanti diruntut seperti apa pencapaiannya juga. Begitu. Selanjutnya, miskomunikasi dalam pencapaian konsep keluarga tersebut begitu. Nah, kalau miskomunikasi itu ya mungkin kayak contohnya dalam hal mau mendidik anak gitu kan kayak parenting pasti ada hal-hal yang mungkin suami sama istri ada bedanya gitu kan, ada miskomunikasinya. Nanti bisa didiskusikan lagi, saling belajar lagi dan lain sebagainya. Solusi. Oh iya, bagaimana solusi untuk bisa mengatasi hambatan tersebut? Silakan Ayah. Oke, yang pertama apa tadi? Pelakor. Orang ketiga. Iya, orang ketiga satu. Ya, orang ketiga itu ya pasti akan ada aja ya, karena kita ini makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan banyak orang di lingkungan kita. Bisa jadi tetangga kita, bisa jadi Pak RT, Bu RT, bisa jadi pembantu rumah tangga kita. Nah, itu juga bisa jadi orang ketiga. Nah, atau mertua, adik ipar, kakak ipar, itu pun juga bisa jadi orang ketiga. Nah, tapi yang jelas karena suami istri itu adalah pemilik saham terbesar dari keluarga, maka suami istri itu juga yang harusnya mengambil keputusan, mereka yang berhak tanpa bisa dipengaruhi oleh orang lain. Nah, maka disinilah peran penting dari suami gitu ya, suami yang sudah dipercayakan sebagai imam dari sang istri, maka suami pun juga harus bisa mengambil keputusan yang tegas ya teman-teman. Nah, tentang
apa yang perlu dilakukan oleh keluarganya, apa yang perlu diputuskan selanjutnya dalam keputusan penting keluarga. Nah, seorang suami harus punya hak untuk mengambil keputusan itu. Jangan sampai diambil alih oleh mertuanya, atau kakeknya, atau kakak iparnya, karena masa depan keluarganya ya yang merasakan suami istri sendiri, bukan orang lain, begitu kan. Nah, sehingga yang mengambil keputusan harusnya ya suaminya sendiri, begitu ya. Juga harus dengan kesepakatan istri tentunya. Karena kalau enggak, ya nanti menjalankan keputusannya ya beda-beda nanti Otoriter ya, dong. begitu ya. Nah, harus juga sesuai kesepakatan berdua juga ya, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua tentang rasa egoisme. Nah, nggak bisa dipungkiri bahwa setiap orang dari kita punya rasa ya ingin diakui, ingin dikagumi, dibanggakan, dianggap layak, begitu kan. Nah, tapi sebelum rasa egoisme itu muncul, harapannya kita harus bisa mengedepankan ada yang lebih besar dari diri kita. Apa itu? Keluarga kita. Ya, masa depan keluarga kita, kebahagiaan bersama, bukan hanya kebahagiaan masing-masing. Masing-masing suami istri itu juga harusnya punya kesadaran untuk menumbuhkan pengetahuan ya berumah tangga gitu ya, pengetahuan berkeluarga yang baik. Baik itu dari segi agama dan juga dari segi ilmu pengetahuan, baik dari psikologi, sosiologi, begitu ya. Nah, karena pengetahuan yang terus bertambah itu akan menjadikan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh suami istri pun juga baik sesuai dengan keadaan, begitu ya. Dengan tanggung jawab. Nah, maka perlu terus berkembang, ikut webinar parenting, ikut baca buku, perbanyak perluas pengetahuan pokoknya. Ikut grup parenting, circle parenting, begitu ya. Nah, sudah banyak kan di sosial media, yang gratis pun juga banyak. Nah, segala pengembangan pengetahuan itu nantinya akan berdampak positif juga dengan keluarga kita sendiri. Nah, makanya jangan pernah berhenti belajar. Nah, yang terakhir, tidak adanya konsep keluarga itu bagaimana solusinya? Ya diadakan konsepnya, didiskusikan Gimana dari cara sekarang. bikin konsep keluarga? Nah, itu mungkin nanti ke depan ya guys, kita akan bahas. Insyaallah. Nah, kalau tidak ada konsep keluarga ya didiskusikan, ya buat apa kita berkumpul bersama dalam satu atap kalau nggak ada konsep keluarga, komitmen, visi, cita-cita keluarga, begitu ya. Nah, buat berkembang biak doang. Cuma pelampiasan hawa nafsu aja, bukan keluarga itu namanya kan. Nah, oleh karena itu harus segera didiskusikan. Kalau memang belum ada, ambil waktu sejenak dengan pasangannya, apa visi misi kita, teman-teman. Gitu ya. Kemudian kalau miskomunikasi, solusinya gimana? Nah, kalau memang baiknya miskomunikasi yang bisa meluruskan ya suami istri itu sendiri, teman-teman ya. Jangan jangan mengajak orang lain dulu, gitu ya. Tapi kalau memang sudah lama nggak bisa saling meluruskan miskomunikasi, butuh perantara, psikolog, butuh perantara, ya apa boleh buat, begitu ya. Yang penting bisa saling memahami satu sama lain, intinya begitu. Oke guys, untuk mengenai konsepnya romantis suami istri sudah kita bahas ya, bagaimana pengertian, teknis, hambatan, cara mengatasi hambatannya. Selanjutnya kita akan satu sama lain memberikan pengalaman contoh untuk romantis suami istri itu seperti apa. Nah, mungkin untuk ayah dulu kali ya yang bisa ngasih contoh. Oh iya, boleh. Makanya kamu pernah romantis? Ya pernah tuh. Oh, iya. Masa selama ini selama berumah tangga 4 tahun gak ada satu kali romantis. Kasian banget ya. Banyak ya, yang seperti disebutkan saya tadi,
Kalau dari istri saya romantisnya itu dia bisa dibawa kemana-mana. Bisa dibawa Termos kemana-mana. beureun, Maksudnya begini, dia tumbler. selalu mentaati dimanapun jalan hidupnya suami, dia akan selalu ikut. Diajak pulang kampung ke Surabaya, ikut berjuang lagi di Surabaya. Nah, beliau pun juga bisa menyanggupi begitu ya. Beliau. Nah, kemudian Kayak seakan-akan tua banget ya beliau. jauh banget beliau ya. Nah, itu salah Terus satunya teman-teman. Kemudian dia sudah berkorban banyak jauh dari keluarganya. Di sini dia nggak punya siapa-siapa kecuali saya, begitu kan. Sebatang kara dia di sini teman-teman. astagfirullahaladzim. Makanya saya asuh di rumah. Gitu. Nah, kalau kamu gimana? Gitu doang. Ya, itu sudah luar biasa teman-teman. Sebertengkar ya Allah Gusti, emang aku anak yatim piatu. Nauzubillah min dalik. Romantis dari suami sangat sedikit teman-teman. Yang ada pun tidak menarik sebenarnya untuk diceritakan. Standar romantisnya tinggi guys, maklum. Eh, aku sama suamiku Siapa suaminya? Astagfirullahaladzim. Nah, jadi dia tuh lebih ke sisi super super sabar gitu ya. Sabar, sabar, sabar. Dimana kalau misalkan lagi bertengkar itu mungkin sebenarnya kalau lagi bertengkar juga kadang namanya bertengkar ya sebel ya kayak ngerasa nggak bisa ngambil hati istri gitu untuk bisa menyelesaikan pertengkaran begitu, paling cuma bisa diem diem diem. Tapi sebenarnya kalau sudah selesai gitu kan bertengkarnya, diem aja pun sebenarnya udah bisa meredakan, bukan meredakan ya, lebih bisa meredam aja ya, bisa lebih meredam pertengkaran untuk tidak bisa menjadi sesuatu yang menggebu-gebu lagi yang akhirnya efeknya itu malah fatal begitu kan. Malah ditanyain, kamu diem aja dari tadi. Gitu. Sudah repot ya guys. Jadi tuh apa namanya, sabar suami itu benar-benar bisa dikatakan salah satu perilaku romantis begitu. Sebenarnya banyak kayaknya dari teman-teman juga, dari emak-emak, ibu-ibu, mamah-mamah muda, bunda-bunda muda, semuanya pasti punya suami yang ngerasa kok dia lebih sabar ya dibanding saya gitu. Pasti begitu. Kebanyakan sih yang saya ketahui di sosmed itu banyak postingan ibu-ibu, emak-emak, mama-mama muda, bunda-bunda muda tuh kayak begitu gitu. Nah, mungkin itu juga bisa menjadi salah satu keuntungan ataupun keuntungan ya, alhamdulillah begitu, untuk bisa tetap satu sama lain itu saling melengkapi gitu. Ada yang memang bisa menenangkan gitu ya, meredam kayak gitu. Nah, itu mungkin salah satu romantis yang saya anggap luar biasa dari sisi suami begitu. Atau ada satu lagi contoh romantis momen spesial waktu zaman zaman ngelamar Wih, zaman 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 ngelamar, so sweet banget, tahu nggak sih guys, ngasih gimana itu? ngasih cincin di dalam minuman ya. Enggak. Iya, pas aku aduk minumannya tuh ada cincinnya gitu gak sih? Iya ya. Iya, kamu jahat. Aku lupa. Jadi guys, dia itu ngajak makan di Stick 21. Nggak di endorse. Di Stick 21. Tuh nih orang ngajak makan di Stick 21 gitu kan, mahal gitu ya. Gak apa-apa seumur hidup sekali. Nah, akhirnya pas diajak ke Stick 21 tuh aku marah-marah kan. Kenapa sih makannya teh di sini terus, kenapa kamu teh ngajak teh ada apa gitu kan. Terus udah gitu
ngasih cincin yang itu ditaruhnya tuh di minuman, kayaknya aku tuh kayak berlebihan gitu senengnya, akhirnya aku buang tuh cincinnya. Bohongan, ini mah bohongan gitu kan. Dia marah gitu kan, terus nggak tahu lupa tuh gimana lagi, pokoknya intinya dipakein ya cincinnya, enggak sih, pakein enggak sih? Pakai itu. Iya kan ya? Iya. Iya kayaknya. Lupa lagi. Pokoknya cincinnya tuh dipakai, akhirnya mau nggak nikah sama sama aku. Insya Allah di situ luar biasa. Menjadi seseorang yang kayak di apa ya, diratukan gitu, dikasih cincin, diajak makan gitu kan, di Stick 21 begitu. Nah, itu romantis yang spesial. Nah, mungkin itu sih teman-teman yang bisa kita sharingkan untuk kali ini. Nah, mungkin itu aja sih sementara yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang memang kurang-kurang bisa teman-teman komen gitu kan. Apa yang kurangnya gitu biar kita juga bisa evaluasi buat kedepannya. Atau misalkan teman-teman ada kritik, ada saran gitu kan, mau Saran pembahasan selanjutnya boleh diketikkan di sini. ide apa gitu kan, atau apapun itu yang bisa buat kita bareng-bareng belajar begitu. Oke, terima kasih teman-teman sudah bergabung dengan kita. Semoga pembahasan kali ini sangat bermanfaat. Nah, kalau teman-teman suka dengan video ini silahkan like. Nah, kalau nggak suka silahkan dislike. Nggak apa-apa dong, kita juga menerima kritik yang baik dan membangun ya teman-teman. Baik, Oke. kita akan bertemu di video selanjutnya. Oke guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.